Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata, oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa ya. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Gemini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam bagian ini positif, teman-teman. Oke, aku punya Knight of Cups. Kesatria cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Gemini. Ya, jadi sebagai energi pembuka tentu ini adalah sebuah kartu yang sangat positif ya, memiliki energi yang sangat positif, teman-teman. Jadi memang ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Nah, mengapa aku katakan kartu pertama ini memiliki energi yang sangat positif? Oke, jadi memang secara visualisasi teman-teman, ya, aku melihat seperti bakal ada sebuah pencapaian, peningkatan dan kemajuan di dalam kehidupan kamu, ya, ataupun sebuah kejutan, keajaiban gitu ya, ya. Jadi ketika kita berbicara terkait dengan peningkatan, kemajuan dan keajaiban, tentu ini sesuatu hal yang mungkin selama ini kamu harapkan ketika, mohon maaf ya, kehidupan kamu kemarin ataupun hingga saat ini ya dalam fase yang nggak begitu baik, mungkin banyak masalahnya ya kan, mungkin berharap memang segala sesuatunya itu bisa meningkat, berkembang pesat lah ya, sehingga kondisi keuangan kamu bisa terus lebih baik ya, semakin baik gitu teman-teman. Oke, nah kemudian pada kartu yang kedua aku punya Three of Swords, ada 3 pedang. Jadi memang dari kartu kedua ini teman-teman, aku melihat bagaimana sebuah bentuk kekecewaan yang kamu rasakan selama ini ya. Ketika kamu sudah melakukan segala hal tetapi hasil yang kamu dapatkan nggak sesuai dengan ekspektasi. Contoh, ketika kita berbicara terkait dengan perihal pekerjaan lah ya. Jadi bisa jadi selama ini untuk teman-teman Gemini yang mungkin masih sulit, mohon maaf ya, di dalam mencari pekerjaan nih. Kamu sudah berupaya banget ya melamar pekerjaan sana sini teman-teman ya, kemudian mengeluarkan uang juga ini ya, ternyata nggak sesuai dengan harapan kamu, bisa jadi ya. Dan sebuah keajaiban ini ya teman-teman, yaitu mungkin kamu akan mendapatkan pekerjaan ya seperti apa yang mungkin kamu harapkan. Oke, nah kemudian ketika kita berbicara terkait dengan usaha bisnis, sama halnya ketika kamu selama ini melihat bisnis kamu ya sepertinya sepi, ya membuat kamu nggak bersemangat, membuat kamu selalu kecewa, teman-teman. Ya pada akhirnya dalam pekan ini berpotensi usaha bisnis kamu akan berkembang, ya. Dan bahkan kekecewaan di dalam hal-hal yang lain sama teman-teman ya. Jadi yang namanya kehidupan itu teman-teman, roda kehidupan itu pasti akan berputar lah, ya. Jangan pernah pesimis, itu intinya. Ketika kamu sedang apa? Sedang dalam fase ujian gitu, ya. Dalam fase menghadapi sebuah ujian, teman-teman, ya anggap aja itu memang sebuah ujian yang terjadi di dalam kehidupan kamu, ya. Dan semesta berpesan ingin agar kamu tuh bisa melewati ya, dan yakin sih, Tuhan yakin bahwasanya kamu mampu untuk melewati semua gelombang masalah yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Ingat teman-teman, ketika kamu mampu berhasil melewati gelombang masalah yang sangat begitu besar, maka niscaya kamu akan sampai ke dermaga kesuksesan kamu ya. Oke, kemudian pada kartu yang keempat aku punya Two of Pentacles. Ada 2 koin di sini teman-teman ya. 2 koin ini muncul hadir, oke, sebagai energi penutup terkait dengan energi peruntungan kamu dalam pekan ini. Oke, jadi memang dari kartu keempat ini ya, mengenai tentang sebuah kekecewaan ya, paling tidak sih kehidupan kamu akan kembali stabil lah ya teman-teman ya, ketidakstabilan akan kembali
membawa sebuah kabar ataupun dampak yang cukup positif, paling tidak seperti itu sih ya. Dan bahkan hal yang lebih mengejutkan adalah ini terkait dengan sebuah peningkatan yang mungkin cukup dahsyat gitu ya teman-teman. Jadi pada intinya adalah ketika dalam fase menghadapi sebuah ujian, ya kamu jangan pernah pesimis teman-teman. Yakin di balik ini semua pasti ya bakal ada ending yang membahagiakan ataupun kebahagiaan sudah menanti kamu di depan teman-teman ya. Jadi tetap harus bersemangat. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat nih kondisi keuangan dari teman-teman Gemini dalam pekan ini. Bagaimana kondisi keuangan teman-teman Gemini dalam pekan ini? Oke. Wow. Aku punya Six of Pentacles, ada 6 koin teman-teman. 6 koin muncul hadir ya sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan teman-teman Gemini. Jadi dari kartu pertama ini sangat menggambarkan lah teman-teman tentang bagaimana kestabilan ekonomi kamu saat ini dalam pekan ini ataupun akan segera kamu dapatkan nih. Oke, tentang bagaimana kelimpahan materi rezeki itu akan kamu peroleh ya setelah setelah mungkin hal-hal yang cukup menyakitkan kamu rasakan, setelah ya kehidupan kamu sudah banyak dan terlalu sering direndahkan ya, dipandang sebelah mata oleh orang-orang yang berada di dalam circle kehidupan kamu sendiri, baik keluarga dan teman, tetangga. Pada akhirnya kamu akan berhasil membungkam mulut busuk mereka. Oke. Dan yang aku lihat di sini malah mereka yang bakal mengemis kepada kamu, teman-teman, minta tolong, minta bantuan kepada kamu ya, seolah-olah melupakan segala perbuatan yang sudah mereka lakukan ya selama ini terhadap kehidupan kamu. Seperti itu. Kemudian pada kartu yang kedua, aku punya Knight of Swords. Dari kartu kedua ini teman-teman ya, aku melihat memang kamu orang yang sangat ambisius. Kamu orang yang memiliki seperti ada sebuah energi keyakinan yang sangat begitu tinggi ya teman-teman. Jadi adanya orang-orang yang selalu memandang kamu rendah ya, memandang kamu sebelah mata, itu membuat adanya sebuah motivasi membangkitkan semangat kamu teman-teman ya. Dan memang sih kalau dipikir ya ada sisi positifnya gitu ya. Ketika ada orang yang mengatakan hal-hal buruk tentang kehidupan kamu itu menjadi motivasi. Ya bagus nih. Terkadang orang yang merendahkan ya teman-teman itu sebagai bahan semakin membuat down seseorang ya. Aku rasa itu sesuatu hal yang memang harus diubah sih teman-teman. Kenapa? Ya ketika kamu yakin siapa sih yang mungkin membuat mereka itu kok merendahkan kamu ya, berarti kan memang ada tujuannya. Ternyata ya di balik itu semua ya adalah sebuah rencana-rencana Tuhan yang baik untukmu teman-teman ya. Yakin dan percaya bahwasannya rencana Tuhan itu benar-benar baik. Dan di sini ya bahwa segala sesuatunya itu apa yang mungkin menjadi tantangan di dalam kehidupan kamu ya akan berhasil kamu taklukkan ya. Dan apa yang menjadi sebuah tujuan di dalam kehidupan kamu itu semua akan dicapai. Jadi dengan secara garis besar ya teman-teman, seperti yang aku katakan pada kartu pertama ini, ada kelimpahan materi rezeki ya dan perubahan besar nih. Bahkan kamu berpotensi akan menjadi orang kaya raya ya teman-teman, menjadi miliarder. Itu nggak ada yang nggak mungkin kak. Segala sesuatunya itu selalu saja mungkin terjadi teman-teman. Oke, next. Pada poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sudah berumah tangga. Aku punya judgment teman-teman ya. Judgment ini muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang sudah berumah tangga. Jadi dari kartu pertama ini teman-teman yang aku lihat adalah sebuah harapan keinginan ya. Harapan dan keinginan terhadap hal apa sih ya? Tentu dong namanya juga rumah tangga ya, kehidupan rumah tangga pasti ingin agar rumah tangganya itu langgeng ya, rumah tangganya harmonis, rezekinya lancar ya, dan kemudian semua hajat, keinginannya ya semuanya bisa terpenuhi, tercapai. Nah, aku punya death. Oke, death berarti adalah sebuah kematian teman-teman ya. Tetapi yang aku lihat di sini death itu adalah sebuah akhir loh. Akhir dari apa? Akhir dari hal-hal yang mungkin selama ini cukup menyakitkan yang sering terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kamu. Sebenarnya dari sini juga sudah cukup menggambarkan tentang bagaimana ikut campur tangan Tuhan langsung ya teman-teman akan membuat kehidupan rumah tangga kamu itu akan semakin berkah ya. Aku punya Ace of Cups soalnya. Ya, jadi Ace of Cups ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana keberkahan itu akan membuat rezeki kamu akan mengeras terbatas. Ya, tentang bagaimana keberkahan itu akan membuat kehidupan rumah tangga kamu ya akan semakin harmonis. Jadi
tidak lepas dari yang namanya kecampur tangan Tuhan, teman-teman. Ya, untuk pekan ini aku lihat kehidupan rumah tangga kamu ya, tentu akan lebih solid ya, akan lebih bahagia. Oke, amin ya teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang berpacaran ya. Aku punya Ace of Swords, teman-teman. Oke, bagus sih. Kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sebuah komitmen itu dijaga dengan baik ya demi satu tujuan. Apa ya namanya berpacaran pasti ingin ya dong, teman-teman. Inginnya ke jenjang yang lebih serius ya seperti itu. Meskipun terkadang apa yang diharapkan sering banget nggak sesuai dengan ekspektasi ya. Ya mungkin karena faktor keadaan nih. Ya faktor keadaan ataupun memang karena masing-masing individu kamu dan dia itu masih memiliki sebuah keegoisan, teman-teman. Jadi itulah yang sebenarnya menjadi musuh terbesar teman-teman di dalam sebuah hubungan ketika tidak dapat mengendalikan sebuah emosional. Oke. Nah, ini aku punya Nine of Pentacles ya. Ada 9 koin, teman-teman. Jadi semuanya akan berjalan dengan baik seiringnya waktu ya. Namanya juga dalam fase apa ya, teman-teman, menyatukan dua pola pikir yang berbeda, kemudian keegoisan yang terkadang itu juga menjadi salah satu penghambat. Tetapi untuk bagaimana ke depan ya mudah-mudahan sih semuanya bisa berjalan dengan apa yang diharapkan ya, teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini ya, yang saat ini sedang jomblo, single mom, oke, dan single dad. Wow, ada temparan teman-teman ya, temparan sini muncul hadir sebagai energi pembuka. Ini adalah sebuah kartu yang sangat-sangat istimewa sih ya, energinya istimewa banget. Ada ikut campur tangan Tuhan, seolah-olah memang segala sesuatunya itu apa ya teman-teman akan berjalan dengan lancar nih ya. Dari rezeki juga bagus ya, kemudian berpotensi juga kamu akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidup. Nah ternyata aku punya The Star. The Star ini muncul hadir teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya, yang menjelaskan tentang adanya suatu energi teman-teman yang sepertinya bisa membuat kamu itu tergila-gila nih. Ya, kamu akan terpikir terus nih dengan satu energi tersebut ya, yang mungkin bakal dekat dengan kamu nantinya. Nah, siapa energi yang bakal Tuhan takdirkan dengan kamu, teman-teman? Oke, wow. Aku punya The Lovers, teman-teman. Ya, sebenarnya mengenai tentang jodoh, ya, itu adalah sebuah misteri, teman-teman. Ya, misteri yang mungkin tidak pernah bisa diduga sebelumnya. Nah, sama halnya dengan apa yang akan kamu dapatkan di sini. Jadi jodoh yang mungkin akan kamu dapatkan ini masih cenderung sih energi baru ya teman-teman, cenderung energi baru yang dimana energi baru inilah yang akan memberikan sebuah warna baru, kehidupan baru yang aku rasa lebih positif teman-teman. Ya, ya semoga lah apa yang menjadi harapan teman-teman Gemini tentang jodoh ya kehidupan asmara itu sesuai dengan harapan-harapan kamu. Oke, next. Poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang jomblo, mohon maaf PDKT ya, ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya The High Prestige teman-teman. Ya, ikuti intuisi kamu ketika kamu bimbang terhadap sebuah keputusan ataupun pilihan ya. Oke. Nah, kemudian aku punya Ten of Cups. Ada 10 cangkir. Sebenarnya energi yang saat ini sedang dekat dengan kamu teman-teman. Energinya cukup positif ya. Dan bahkan cukup istimewa nih. Dia orang yang sebenarnya bisa menerima kamu apa adanya nih. Ya, saling menerima mungkin seperti itulah ya. Oke. Dan kemudian aku punya Three of Cups ya. Ternyata mungkin kebimbangan dan ketakutan kamu ini karena adanya ya takut kembali dikhianati, ya takut kembali dikecewakan. Seperti itu. Aku rasa memang sesuatu hal yang wajar apalagi ketika kamu memiliki sebuah ataupun beberapa track record yang selalu gagal di dalam sebuah hubungan, teman-teman. Tetapi kali ini coba percaya dengan intuisi kamu. Ketika intuisi kamu mengatakan dia baik, maka lanjutkan. Tetapi ketika intuisi kamu mengatakan dia tidak baik, maka ya kamu harus meninggalkan, teman-teman. Karena sebenarnya intuisi kamu adalah salah satu bagian ya ataupun sebuah bentuk energi kecil dari sebuah penyampaian energi semesta terhadap kamu, teman-teman. Seperti itu. Oke, next. Kita akan melihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Gemini. Oke. Aku punya tanggal 27, tanggal 3, 20, 19, tanggal 29, 11, 22, 30, 18, 24, 9, dan tanggal 12. Oke, mungkin demikian teman-teman. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.